Pagi hari ini Bapak Gembala agak kurang sehat. Kita sebentar akan berdoa. Saya digerakkan untuk berdoa bersama juga saudara-saudara yang kurang sehat pagi hari ini. Saya minta saudara berdiri. Bapak Gembala tadi pagi sudah bangun. Biasanya kalau bangun biasanya jam 6, setengah 7 udah siap pakai pakaian gereja gitu ya. Tetapi pagi hari ini nunggu saya di teras duduk. Ya agak lemas sejak tadi malam, memang saya perhatikan agak kurang sehat. Saya minta agar beliau makan, disediakan makan, tapi nggak mau. Dan akhirnya saya harus ngomong sama kakak adik saya untuk bareng-bareng ngomongin ya. Dan adik saya bilang, papi kalau nggak mau makan nanti drop gulanya, nanti bisa kolaps, pingsan dan sebagainya. Karena sangat lemah, kelihatan sangat lemah sekali. Katanya tadi malam nggak bisa tidur. Ya, saya minta saudara sama-sama kita berdoa, dan yang sakit saudara silakan berdiri di tempat saudara masing-masing, karena ini yang Tuhan taruh di hati saya agar saudara sama-sama didoakan. Silakan yang sakit silakan berdiri. Iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapa di surga dan malaikat kesembuhan, pada pagi hari ini hamba memintakan urapan kesembuhan mengalir bagi jiwa-jiwa yang sakit pagi hari ini. Mereka yang membawa beban-beban mereka pagi hari ini. Dan Bapak Gembala Pendeta Beni Kawoco yang pagi hari ini ada di rumah mendoakan kami semua kelemahan-kelemahan, semua penyakit-penyakit, semua pengganggu-pengganggu, semua darah-darah yang tersumbat, apapun yang tidak melancarkan tubuh dan aliran darah, sel-sel yang mati, semuanya aku hancurkan, aku keluarkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit semuanya disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, beri kemuliaan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Terima kasih Bapa. Terima kasih.
keluarga dan hamba Tuhan yang saya hormati, atas seluruh jemaat. Nama terima kasih untuk kedatangan, kehadiran saudara, dukungan saudara dari siang tadi sampai hari ini dan besok. Saya yang melihat peristiwa menjelang kepergian Papi sejak hari Jumat sampai hari ini. Bagi saya sulit melihat kepergian Papi yang secepat ini. Saya tahu semua ayat-ayat firman Tuhan bahwa Papi sudah di surga, orang mati, orang benar sudah bersama Tuhan. Kematian orang benar adalah baik dan sebagainya. Tuhan akan menghapus air mata dan sebagainya. Tapi pun dalam firman Tuhan saya melihat bahwa Tuhan membiarkan mereka-mereka, bahkan jemaat Israel, untuk berduka bagi pemimpinnya selama 30 hari. Jadi terima kasih untuk Om Darmawan tidak melarang kami untuk menangis. Dan saya harapkan juga bagi para hamba Tuhan yang melayani besok-besok juga tidak melarang kami untuk berduka. Karena memang ini saat duka yang paling dalam bagi kami. Kami tahu Papi sudah bersama Tuhan, kami tahu. Tetapi perusahaan seperti ini untuk melarang kami menangis adalah sangat tidak manusiawi. Dan juga memberi kami air mata untuk tidak melupakan jasa orang yang kami cintai. Bahkan dari benih Papi saya lahir dan menyaksikan pelayanan beliau dari Bondowoso, Timuran, Notoningrat sampai di sini, sampai mengakhiri perjuangannya. Dan saya yang bersamanya 2 tahun ini untuk didampingi dan untuk mendampingi beliau di dalam pengembalaan. Menyiapkan racikan obat yang sudah disiapkan adik saya yang begitu memperhatikan. Bersama-sama makan, bersama-sama berdoa, bersama-sama penyembahan jikalau malam. Dan kalau minggu, lalu siap untuk datang dini. Makan bersama dengan jemaat. Kami membangunkan kantor supaya Papi nyaman. Karena selama ini tidak ada kantor khusus, tidak ada AC. Papi hanya duduk di kursi plastik putih, sedangkan pantatnya kalau duduk sedikit lama saja sudah kesakitan. Sebabnya lewat Roh Kudus saya berinisiatif untuk renov, bahkan membangunkan kantor. Tiap kali saya bilang, Papi masuk kantor Papi ya. Papi bilang, kantor elu, katanya. Saya bilang, bukan Pak, kantor Papi. Jadi setiap minggu Papi nyaman duduk di situ. Sebabnya tadi mereka mau membersihkan Papi di ruang sana. Saya bilang di kantor. Karena Papi tiap minggu sangat nyaman. Dan 10 hari pencurahan Papi gak pernah absen sama sekali. Papi selalu ikut. Dan rohnya tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan.
Makasih Bapak Ibu sekalian untuk turut belasungkawanya bersama kami, keluarga Kawoco. Saya yang menemani beliau naik ambulans ke rumah sakit dan memeluknya dan mengembalikan ke sini dengan ambulans. Maafkan saya jikalau saya harus mencucurkan air mata di hadapan saudara-saudara. Saya rindu ada kesempatan nanti atau besok. Hanyalah kesaksian-kesaksian pelayanan beliau terhadap kita, terhadap hamba-hamba Tuhan seperti Bapak Ishak Darmawan yang menceritakan bagaimana sumbangsi Papi dalam kehidupannya. Saya geleng-geleng waktu melihat, mendengarkan betapa perjuangan Papi untuk Bapak Pendeta Ishak Darmawan yang sampai saat ini membuahkan begitu banyak jemaat. Anaknya pun melayani dan mengembalakan. Betapa luar biasanya multiplikasi dari benih pelayanan Papi baru hanya untuk 1 jiwa. Belum yang lain-lain yang dibesarkan secara rohani oleh Papi saya. Dan termasuk saya dan kami-kami. Benih itu hidup. Benih iman itu hidup. Walaupun tubuh Papi sudah tertidur, tetapi benihnya terus bermultiplikasi dan beliau menerima upahnya sampai Tuhan datang. Makasih Bapak Ibu sekalian dan Bapak Pendeta Jamentar Siringoringo dengan Ibu Betinar dan Bapak Pendeta Ishak Darmawan dan yang lain-lain yang tidak saya sebut namanya, serta secara khusus keluarga MBC di GPPS Mahanaim ini yang begitu mencintai gembalanya, begitu tidak menyangka gembalanya akan dipanggil sedemikian cepat. Saya mengharapkan bisa lewat 80. Saya akan kami rayakan setiap tahun karena kami menghargai setiap tahun yang Tuhan beri. Harapan saya bisa melewati 80, tapi Tuhan yang paling tahu waktu yang tepat yang sudah Dia tentukan untuk Papi dalam pelukan Bapa dan menerima upahnya. Lagi terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Puji Tuhan, Shalom, salam damai, sejahtera buat saudara semua. Bagi keluarga besar Kawoco, bagi Ketua MD Jateng, bagi Bapak MP, bagi Bendum dan Sekum yang hadir, maupun bagi para pejabat hamba Tuhan GPPS di Jawa Tengah. Saya malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, serta jemaat yang dikasihi Tuhan yang sangat saya kasihi, cintai, yang tiap hari saya doakan dan kami kasihi. Dan anak cucu, semua cucu dari Opa yang sangat dikasihi, yang malam hari ini sudah berkumpul semuanya. Terima kasih. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang-orang yang terlibat
di dalam pelayanan sampai malam hari ini, besok, dan lusa. Terima kasih untuk firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yosua Jamintar Siringoringo, berbicara mengenai jerih lelah. Saya yang mengikuti kehidupan Papi walaupun tidak lengkap. Tidak lengkap karena saya diutus Tuhan ke beberapa tempat yang lain. Saya melihat begitu gigihnya beliau di dalam melayani Tuhan, sampai meninggalkan istri dan anak-anaknya sering sekali, apalagi waktu sudah jadi MP, sering sekali ke Surabaya. Juga pada waktu mengajar sebagai dosen, itu merupakan jerih lelah beliau yang mengabdi untuk skala nasional. Dan walaupun kami tidak mengerti, tetapi kami tetap menghargai. Hanya saja jemaat seringkali tanya, "Om di mana? Om belum pulang toh?" Beliau tidak memikirkan dirinya sendiri. Seringkali dulu naik bis PP, bukan PP langsung ya, tetapi menginap di Surabaya 3-5 hari. Dan karena beliau menjabat sebagai PD dan MP beberapa periode, sehingga cukup lama kami ditinggalkan dalam waktu kurun waktu yang belasan tahun. Kalau saya tidak salah 14 tahun. Dan saya melihat jerih lelahnya konsisten dari masa muda beliau, baru belasan ya, baru sekitar 17, 16, 17, 18, paling pol itu 19, Papi sudah mulai menerjunkan diri di dalam sekolah Alkitab, dan Papi menjadi pengerja di Kertosono. Dan di Kertosono luar biasa, di situ Papi diberi satu cabang gereja kecil. Karena melihat tidak ada sekolah minggunya, Papi mulai buka sekolah minggu dan mulai beludak anak-anak sekolah minggu hadir. Lalu dilihat belum ada kaum mudanya, Papi buka lagi kaum muda dan begitu banyak yang hadir. Sampai Papi dipercaya, kalau saudara tahu area Kertosono, PG Lestari, perusahaan gula Lestari, Papi buka cabang di sana. Lalu Papi buka lagi Perak, di satu tempat namanya Perak. Lalu dari kesuksesan ini, maka Papi dikirim oleh pendetanya ke Bondowoso. Di Bondowoso sukses lagi, Papi buka satu cabang lagi dan buka lagi di Sumberingin, dan begitu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh beliau. Itu masih baru saya ngomong secuil dari perjuangan awal beliau. Beliau ini sudah gaspol, dari awal sudah gaspol. Ya, kemudian sudah rasanya sudah cukup karena anak beliau yang nomor 4, almarhum Pendeta Dani Pranoto Kawoco, sudah dibangun lewat pelayanan di sini, sehingga beliau sangat sudah tahu semua tata cara gereja. Papi mulai santai-santai, gasnya nggak pol lagi. Apalagi Mami sudah dilatih luar biasa, itu luar biasanya, sehingga Papi jadi nyantai. Sampai kemudian rupanya yang tidak pernah disangka, Papi Dani dipanggil Tuhan lebih dahulu. Dan itu shocker banget ya buat kami semua, buat jemaat semua, buat hamba-hamba Tuhan semua. Shocking.
Tapi kemudian saat saya datang, saya itu senang banget berlindung di balik papi. Istilahnya papi yang maju, papi yang urus semua, papi yang tanda tangan nama papi dan sebagainya ya. Saya di belakang papi, tapi saya kerja di depan. Saya bilang sama papi yang harus pimpin ini dan itu. Saya akan atur, akan manage, akan khotbah, akan melakukan semua penata layanan. Hanya saja papi yang berkatin, papi yang ini dan itu, dan papi juga harus baptisin, papi harus berkati nikah, papi harus melakukan sakramen dan sebagainya, yang mana itu sudah lama sekali ditinggalkan oleh papi karena adanya Dani dan Mami, sehingga papi akhirnya harus bangkit lagi, harus berdiri lagi untuk memberkati. Dan saya mengucap syukur, papi gasnya dinaikin lagi. Jadi ada jerih lelah di akhir hidupnya, hampir 2 tahun, tepat Juli nanti tanggal 12, di mana almarhum pendeta Dr. Dani Obaja Dani Pranoto dipanggil Tuhan. 2 tahun untuk kembali ngegas lagi, itu bagi kami luar biasa. Tapi kalau doa lantang banget ya, pikirannya masih sangat jernih dan semuanya masih sharp, sehingga kami nggak ada yang menyangka bahwa secepat ini papi dipanggil Tuhan. Semalaman saya hampir nggak tidur karena saya mikir, gimana ya tanpa papi ya. Lalu waktu saya datang ke rumah papi, saya ketemu cucu-cucunya. Lalu saya nanya, gimana datang ke rumah ini tanpa opa? Dia bilang, kayak hanya gedung aja, gak ada kehidupan di sini. Iya betul, kami merindukan beliau, kami semua mencintai beliau. Beliau punya sense of humor yang sangat tinggi, luar biasa, sehingga kami tidak menyangka. Tetapi biarlah saat yang Tuhan sudah tetapkan, kami merilis papi, orang yang sangat kami cintai, untuk menerima upahnya di surga. Saya tidak habis terima kasih pada papi dan mami yang telah mendidik kami di jalan Tuhan. Tanpa mereka, kami bukanlah seperti kami sekarang, di mana kami boleh berdiri dan menyaksikan kebaikan Tuhan. Bersyukur dengan didikan awal saya boleh berdiri dan memimpin jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada mereka, yang tidak pernah diduga dengan cara yang seperti itu Tuhan mengembalikan saya di tempat ini. Dan I am forever grateful. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan sekalian, dan jemaat Tuhan di tempat ini, untuk malam hari ini, untuk penghiburan dan juga untuk penutupan peti yang sebentar akan dilaksanakan.
Bismillah nih. Bismillah. Jalan. Ayo.